Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Jamendra, NIM 2520103. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang materi UTS saya mengenai jaringan komputer berdasarkan distribusi data dan media transmisi. Baik, itu terlebih dahulu saya akan menjelaskan yaitu mengenai distribusi data. Jaringan komputer berdasarkan distribusi data terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu jaringan terpusat dan yang kedua yaitu jaringan terdistribusi. Dan jaringan terpusat, yang dimaksud dengan jaringan terpusat yaitu jaringan yang menghubungkan antara komputer klien dan komputer server. Yang mana komputer klien berfungsi sebagai untuk menghubungkan atau untuk mendapatkan suatu data atau informasi yang diberikan kepada komputer server. Pada jaringan terpusat ada yang disebut dengan istilah DAM. DAM merupakan terminal bisu, yang mana terminal ini tidak mempunyai alat untuk melakukan pemrosesan data. Kelebihan dari jaringan terpusat yaitu standarisasi yang mudah diterapkan, pemakaian CPU sangat efisien. Yang ketiga yaitu sistem keamanan yang lebih terjamin, dan keempat yaitu prasarana aplikasi multi-user. Kekurangan dari jaringan terpusat. Yang pertama yaitu apabila komputer mengalami gangguan atau kerusakan, maka seluruh sistem tidak akan berjalan atau tidak berfungsi. Yang kemudian yaitu kurangnya fleksibilitas yang terdapat pada seluruh alat terutama pada contoh alatnya yaitu printer, hard disk, dan lain sebagainya, yang semuanya tersimpan data atau pemrosesannya itu pada komputer pusat. Yang ketiga itu bila kinerja CPU semakin membesar, maka akan semakin menurun atau fleksibilitas dari kinerja tersebut. Kedua itu namanya jaringan terdistribusi, yang mana jaringan terdistribusi merupakan perpaduan antara beberapa jaringan terpusat, yang mana memungkinkan komputer klien dan komputer server saling terhubung satu sama lain untuk membagi satu informasi dalam satu sistem. Sistem yang terdiri dari berbagai lokasi, sistem yang terdiri dari komputer dari berbagai sarana lokasi untuk melakukan telekomunikasi yang dapat menghubungkan satu komputer dalam suatu sistem secara bersama-sama. Kelebihan dari jaringan terdistribusi. Yang pertama, kelebihan dari jaringan distribusi adalah mengatasi masalah beban kerja komputer pusat, dapat mendapat komponen individu tanpa menambah komponen lainnya. Susunan sistem dapat menggunakan pada pola penggunaan perusahaan. Pemakaian sumber daya untuk peralatan sumber harga yang sangat mahal. Pemeliharaan data sangatlah murah. Kekurangan jaringan distribusi. Yang pertama, biaya yang boros, keamanan yang tidak kuat, biaya agak mahal, dan pemrosesan cukup lama. Baiklah, materi yang kedua itu jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Yang pertama yaitu jaringan kabel, yang kedua yaitu jaringan tanpa kabel atau yang disebut jaringan kabel. Yang pertama, jaringan kabel. Jaringan kabel yaitu media yang digunakan pada transmisinya adalah kabel, dan kemudian kabel digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya untuk menyampaikan sebuah informasi atau data, atau digunakan dalam satu buah internet untuk menghubungkan suatu data. Kemudian salah satu media transmisi yang digunakan adalah wide network atau kabel UTP. Kelebihan dari jaringan kabel yaitu yang pertama itu tidak rentan terhadap gangguan jaringan, yang terutama pada cuaca. Yang kedua yaitu media transmisi lebih cepat karena dia menggunakan kabel untuk pengaksesannya. Yang ketiga yaitu harga terjangkau. Yang keempat yaitu tingkat keamanan tinggi, dan yang kelima yaitu tingkat kekuatan bandwidth yang tinggi. Kekurangan jaringan kabel. Yang pertama itu kekurangan jaringan kabel tidak bagus digunakan untuk perangkat mobile karena dia menggunakan kabel. Yang keempat yaitu yang kedua yaitu kabel mudah rusak, maka untuk lebih hati-hati dalam menggunakan jaringan kabel. Yang ketiga yaitu
Untuk jaringan yang lebih bagus, dia harus memperluas jangkauannya berupa penambahan bandwidth-nya. Yang berikutnya itu jaringan tanpa kabel atau jaringan kabel. Pada jaringan ini dia tidak menggunakan transmisi menggunakan kabel. Pada jaringan ini dia menggunakan gelombang elektromagnetik. Berbeda dengan jaringan kabel. Pada jaringan kabel dia menggunakan kabel, sedangkan jaringan tanpa kabel ini dia menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menyampaikan transmisinya. Nah, pada jaringan kabel ini dia menggunakan sistem wireless network pada itu jaringannya. Kelebihan pada jaringan kabel ini adalah saat kita ingin mengupload sesuatu di Facebook, kita tidak perlu menggunakan kabel lagi. Tidak susah lagi untuk bagaimana mencabut port yang ada kabel-kabel lainnya. Kemudian mudah dibawa kemana saja alat-alat yang kita gunakan, misalnya laptop. Jika kita ingin membawa alat-alat itu tidak perlu menggunakan kabel. Tidak terlalu ribet untuk kemana saja karena kita tidak menggunakan kabel, melainkan kita menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menyampaikannya internetnya. Untuk kekurangannya dari jaringan kabel ini, untuk kekurangan dari jaringan kabel ini atau jaringan tanpa kabel ini, harganya masih mahal dan semua tergantung dari cuaca untuk jaringannya. Untuk pengonfigurasinya cukup susah, dan untuk hal-hal lainnya terutama masalah gelombang elektromagnetik cukup susah didapatkan pada daerah-daerah tertentu. Sekian dari saya untuk UTS materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.